Shalom Bapak Ibu saudara kasih. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan sampai detik hari ini untuk menghampiri Dia bersama-sama jemaat di tempat ini. Kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 44 ayat 5 dikatakan, Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Amin. Kita percaya kemenangan ada di tengah-tengah umat yang mengasihi Dia. Itu firman Tuhan katakan. Kita datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory haleluya. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku.
tak terbatas. Amin. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu Sekali kita katakan terjadi puji Kau bagiku. Tuhan. Amin. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Haleluya. Kuasa-Mu Haleluya, Yesus. nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, pagi hari ini kami mau sama-sama katakan, dalam nama Yesus, kemenangan ada di pihak kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Beri kepada iman kepada kami, tidak ada satupun titik keraguan, karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dalam nama Yesus, kami dengan keraguan kami, itulah yang membuat kami Bapa tidak melihat akan kuasa-Mu. Karena kemenangan itu Kau perintahkan atas Engkau Bapa untuk datang kepada kami. Pagi ini dalam nama Yesus, kemenangan menjadi milik kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam pagi hari ini ada sukacita. Ada kemenangan bersama Tuhan. Amin. Letak kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Bukan lagi uang, bukan lagi harta. Itu semua akan sirna. Tetapi di dalam Yesus ada suka kekuatan Roh Kudus yang akan menuntun kita melihat kuasanya yang terus bekerja. Haleluya. Yesus kekuatan dalam hidupku. Dengan sukacita kita puji Dia. Dengan sukacita kita tinggikan Dia. Haleluya. Amin. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua besar.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Sungguh benar Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sajalah kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang pernah mustahil. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Haleluya. Pujian yang sangat indah Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata Tuhan. Engkau Allah yang patut kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau. Engkaulah segalanya buat hidup kami. Kami Tuhan, jemaat-Mu tempat ini bersyukur untuk anugerah-Mu sehingga bisa ibadah dengan pertemuan seperti ini Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona yang sangat menakutkan banyak orang. Tetapi kami yakin bersama Engkau Tuhan, kami kuat. Bersama Engkau kami hebat, bersama Engkau kami bisa melakukan segala perkara.
Sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, berkati biarlah menjadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini. Kami pulang dengan sukacita yang besar, mendapat sesuatu yang baru dari Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya berterima kasih buat Gembala Sidang untuk waktu yang sangat indah, sangat berharga, bisa melayani seperti ini. Rasanya sudah kagok ya, karena sudah terlalu lama ya. Di persekutuan tidak pernah bawakan firman Tuhan. Ya, di kantor juga biasa seminggu sekali, seringnya saya 2 minggu sekali juga sudah berhenti. Sehingga ini seperti baru, tetapi puji Tuhan, tadi malam bisa tidur ya. Tadi di situ juga rasanya tenang. Tuhan terima kasih karena semua itu pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih, tetap ya, tema besar kita adalah Jesus said, follow me, ikutlah aku. Ya, dan subtema pagi hari ini adalah, tolong tampilkan ya, this too will pass. Ada satu kejadian saudara ya, bukan, ada saudara saya gitu di foto ya, foto status itu kata-kata ini, this too will pass. Dan itu sangat lama ya, saya amati gitu kayaknya bertahun-tahun. Saya hanya batin, loh kok bisa ya, ini apa maksudnya? Kalau saya kan biasa ya, saya pengen kangen cucu di Bali, saya tampilkan cucu saya. Saya pas ada acara apa, seperti kemarin, ulang tahun Bu Supri gitu, mungkin satu saat saya ganti foto keluarga. Cucu saya yang paling kecil ya, yang Gala yang baru lahir 13 Juli kemarin. Ganti gitu. Tetapi ini aneh gitu ya. Kelihatannya sampai setahun ada kok tetap seperti ini. Saya apa ya, rahasianya apa ya kok seperti itu gitu ya. Kok orang kok bisa pasang status tidak diganti-ganti. Ini juga akan berlalu. Ya, this too will pass. Satu saat saudara saya itu hanya pengen tahu ya apa gitu ya maksudnya gitu. Ternyata satu kali di WA, di-share di grup WA gitu ada renungan singkat yang membahas ini. This too will pass. Suatu ketika saudara yang terkasih, ada seorang raja ya, perintahkan pegawainya, ini pegawai yang sudah sangat senior, sudah lama, mungkin sebentar lagi akan pensiun gitu. Dia berkata kepada pegawainya itu, kamu tolong saya dibuatkan cincin yang ada, nanti kamu kasih tulisan. Dan tulisannya ini supaya nanti sangat bermanfaat buat saya sebagai raja di tempat ini. Ya, dia katakan pengalaman hidup kamu ya, pengalaman hidup kamu apa yang kira-kira kata-kata ya, sebuah kalimat yang membuat saya ini bijaksana ya, baik, bisa mimpin dengan baik. Pegawai yang sangat bijak ini saudara yang terkasih berbulan-bulan ya merenungkan ya, sampai berpuasa, berdoa, apa ya tulisan yang pas untuk raja ini. Dan tulisannya ini saudara, this too will pass. Ini pun ya, ini juga akan berlalu. Suatu ketika saudara, raja ini ya menghadapi masalah yang pelik ya, sangat pelik, sulit, luar biasa ya. Menghadapi masalah yang sangat luar biasa sulit. Tidak sengaja saudara yang terkasih, raja tadi membaca ya, pas main cincin gitu dilihati, this too will pass. Ini pun akan berlalu. Raja ini saudara yang terkasih begitu membaca ini dia, oh masalahku, masalah yang berat ini pun akan berlalu. Ya, sehingga dia tidak stres berkepanjangan ya. Kadang-kadang kan orang kan begitu ya, menghadapi masalah yang sangat sulit ya, seperti saat ini kan banyak orang yang
yang stres ya. Tetapi saudara yang terkasih ingat kalimat ini. Ini pun juga akan berlalu. Ini juga akan berlalu. Suatu ketika saudara, raja ini juga ya karena semua baik ya, pemerintahannya bagus ya, negara diberkati luar biasa, tidak ada kesulitan apapun. Ya rasanya rakyatnya mendukung, semuanya tidak ada masalah. Waktu dia baca cincin tadi katakan, this too will pass. Dia ingat ya, bahwa ini pun akan berlalu. Dia sadar bahwa tidak terus memuji-muji diri. Iki lo aku, ini lo aku. Kan biasa orang kan begitu ya. Dia sadar bahwa semuanya itu adalah Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu yang terkasih di tema besar itu ya. Follow me, follow Yesus, ikutlah Yesus. Dulu waktu saya awal-awal menerima ya informasi dari Pak Usia, ini ya tema besarnya ini gitu, saya katakan, dan arah melu Yesus melu sopo gitu ya. Ya Yesus kurangnya apa ya? Maha segalanya, maha ya. Dia yang memberi selamat buat kita. Nah ikut siapa ya? Kalau tidak ikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, terkait dengan ini ya, dengan subtema tadi, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya, saya juga ingin sampaikan ke bapak-bapak ya, kalau yang lain mungkin ya, bawakan firman Tuhan setengah jam, mungkin kebingungan ya, harus ngeringkas. Saya setengah jam aja kadang-kadang tekan enggak ya. Gitu. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama, hidup ini juga akan berlalu. Hidup ini juga akan berlalu. Saya teringat dengan teman sepelayanan ya Pak Sadana dulu. Ya dia duduk di depan gitu, kebaktian pria. Diberi kesempatan bersaksi, Pak Sadana maju. Dia bersaksi. Ya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Begitu duduk, ada acara apa gitu ya, mungkin doa apa-apa, dia berdiri. Langsung jatuh. Ya kami ya, Pak Usia dengan saya dan beberapa teman, membawa Pak Sadana ke Telogorejo ya, dengan mobil saya waktu itu saya pakai blazer gitu. Ternyata saudara sudah dipanggil Tuhan. Sudah tidak ada ya, sudah meninggal dunia. Jadi waktu saya setir mobil ke Telogorejo itu ya Pak Sadana di belakang gitu, menurut saya sudah meninggal dunia. Saudara yang terkasih, hidup ini juga akan berlalu. Ya, saya mungkin di sini ya segar bugar gitu ya. Besok pagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, atau bahkan nanti turun dari mimbar dipanggil Tuhan juga bisa terjadi. Ya, hidup ini akan berlalu. Ya, oleh sebab itu saudara yang terkasih, hiduplah yang baik. Muliakan Tuhan dalam hidup kita. Mumpung masih ada. Saya, Pak Usia, Pak Yunatan, dan beberapa yang lain, Pak Sarwo, ini sudah termasuk usia rentan. Usia rentan COVID-19. Bahkan gereja tertentu umur 60 tahun tidak boleh ke gereja. Kebaktian di rumah. Saya merasakan bahwa luar biasa Tuhan. Saya ini kan kadang-kadang juga ya sebagai manusia seperti yang lain juga takut. Tuhan, kalau pilek sedikit aja rasanya takut ya. Terus kalau nanti saya ini kan punya diabetes, jadi gula darah saya bermasalah. Ini juga justru kalau kena gitu bisa lebih berisiko. Tetapi apa yang terjadi? Sejak Januari ya mungkin
panas tidak pernah, pilek tidak pernah, ya, sakit tidak pernah. Saya bersyukur sekali. Tuhan itu luar biasa. Saudara terkasih, ada beberapa ayat yang memberi gambaran bahwa hidup ini sangat terbatas, juga sangat terbatas. Tolong nanti Pak Harto dibacakan Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ya, amin, puji Tuhan. Dan lanjut Pak, Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, itulah manusianya. Ya, kita ini juga terbatas. Kalau ada yang diberi anugerah Tuhan, ya usia seperti Pak Sarwo mungkin 70 lebih, Pak Usia sudah 70, ya saya sudah 66. Itu semua karena anugerah Tuhan. Banyak yang dipanggil Tuhan di usia muda, di usia yang masih bayi pun ada, yang baru lahir ada, ya yang dalam kandungan ada. Bapak Ibu terkasih, hidup ini juga akan berlalu. Mari saudara, muliakan Tuhan dalam hidup kita. Muliakan Dia, ikutlah Dia. Dalam segala perkara andalkan Dia. Ya, situasi seperti ini apa yang bisa diandalkan ya. Kadang-kadang sampai lihat gitu ya. Tuhan terima kasih gitu ya. Bisnisku kok enggak sampai separah yang lain ya. Yes. Usaha saya terpengaruh pasti. Ya, ada satu pengusaha datang ke tempat saya, Pak Supri, 28 tahun saya usaha ya, mebel ekspor gitu ya. Mesti ini harus berhenti, harus tutup. Karena dia merasakan bahwa enggak yakin bahwa itu ya, masa ini pun akan berlalu. Ya, ini akan berlalu. Ya, begitu nanti vaksin ditemukan, semua disuntikin gitu ya, sudah selesai. Tapi tetap ya, hidup tetap berhati-hati, waspada. Ya, kadang-kadang orang bertanya, Pak Pri kok tambah seger, tambah sehat? Ya, semua karena pertolongan Tuhan. Tapi usaha saudara, makan sehat, ya mesti cuci tangan, ya seperti itu. Olahraga setiap hari saya berusaha setengah jam treadmill. Ya, kalau enggak juga ya, kalau usia sudah tua ini mesti ya lebih berhati-hati, lebih jaga kesehatan. Ingat bahwa hidup ini terbatas. Banyak keluhan-keluhan ya. Yang lalu beberapa gitu ada orang datang ya, seorang ibu dengan anak perempuan gitu, datang ke pelanggan saya gitu. Pak Supri, papa stroke gitu ya. Ternyata Pak Supri utangnya banyak gitu kan. Ninggalin utang. Ya, karena banyak orang yang hidup sembrono gitu ya. Akhirnya kartu kredit apa semua. Pak Supri, saya ditinggalin utang banyak sekali. Mari saudara yang terkasih, bapak-bapak tempat ini ya. Jangan nanti nunggalin utang, tetapi tinggalin kebaikan, tinggali apa yang bisa. Yang pertama tadi ya, hidup ini juga akan berlalu. Yang kedua, keadaan rendah dan keadaan kaya itu pun akan berlalu. Kita akan baca Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Tolong Mas Harto bacakan.
Baiklah, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya, keadaan kaya atau keadaan rendah ya di ayat yang sudah kita baca itu pun akan berlalu. Itu pun akan berlalu ya. Mungkin saudara sekarang mungkin ya mengalami ya mungkin berkat berlimpah, kesehatan baik ya. Rasanya tidak ada masalah apapun ya, seperti raja tadi ya. Begitu dia membaca ya, this too will pass. Ini pun akan berlalu. Biarlah mengingatkan kita ya bahwa jangan ya kalau sedang berhasil, sedang segalanya lancar, segalanya diberkati, ingat juga ya. Masa-masa seperti itu juga akan berlalu. Sehingga kita jangan merasa ya saya kok gitu ya, enggak bisa meleset gitu, enggak bisa. Tetapi kalau kita yang hidup dengan baik ya, memuliakan Dia, menjadi berkat buat banyak orang ya. Bisa ya, masa-masa seperti itu bisa bertahan lama, dan saya yakin bahwa kaya yang memberkati banyak orang itu sungguh luar biasa. Menurut saya itu sangat mulia. Kemarin saya ketemu satu pengurus Kristopero, saya katakan, Bu, kenapa ya Bu, kok saya ini kok kalau melayani, berkorban itu kayaknya berani. Karena saya ini saudara, saya katakan bahwa karena saya ini merasa ditolong Tuhan sampai pol-polan gitu. Saya Bu dulu itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa ya. Sudahlah pokoknya orang kalau berkata ke saya, Supri tidak ada harapan ya. Kayaknya sudah tidak, masa depannya suram, tetapi saya merasakan Tuhan angkat sangat tinggi. Dan saya yakin bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Kita baca di Roma 11 ayat 36. Pak Erto tolong bacakan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara yang terkasih, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Bapak Ibu terkasih, biarlah kita ya lakukan itu ya. Sadar bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Saya bisa karena Dia. Saya punya karena Dia. Saya bisa berkhotbah seperti ini karena Dia. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang kedua, saudara yang terkasih, rendah juga tetap harus bersemangat karena masa itu pun akan berlalu. Ya, jadi jangan rasanya sudah tidak mungkin, kalau seperti aku ini tidak mungkin. Tetap semangat, tetap berpengharapan. Satu saat Tuhan akan ubahkan saya. Pengalaman saya seperti itu, saudara. Saya itu sudah diongkosi orang tua ya, kuliah di Satya Wacana, sampai mungkin ngutang-ngutang, sampai minta bantuan sana sini. Tetapi saya ini tidak mau belajar, saudara. Karena saya pikir nanti belajar pun ya percuma, wong saya ini pendiam, saya ini tidak bisa apa-apa. Ya, sudahlah, aku tidak usah belajar. Ya, usaha juga gitu ya, rasanya sudah malas. Paling aku ya jadi sopir seperti engkau saya.
atau jadi sudahlah orang-orang di desa ya sudah hidup secukupnya. Tidak ada semangat ya, jadi tidak ada, oh aku gitu ya, aku harus belajar, aku harus begini-begini, tidak ada. Ya, karena merasa tidak ada artinya. Tetapi seperti ya tema hari ini, ingat bahwa segalanya ya itu akan berlalu, itu pun akan berlalu. Dan puji Tuhan karena saya ini diberi Tuhan itu ya belajar malas tetapi semangat bekerja itu tinggi gitu. Saya pengen pintar, disiplin dan sebagainya. Dan akhirnya saudara terkasih, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa menjadikan saya seperti sekarang. Ya, saya ini banyak tolong orang karena banyak orang yang itu orang yang kena masalah pajak itu seringnya dikerjain konsultan, sudah ya, konsultan tidak mikir ini. Yang penting aku untuk duit gitu. Ya ciloko ya ben ciloko gitu ya. Tapi puji Tuhan karena saya punya hati gitu ya. Pengen orang-orang tidak seperti itu. Bahwa saya melakukan itu adalah baik untuk mereka, yang tidak hanya untuk saya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, rendah juga tetap harus bersemangat, harus punya pengharapan. Tuhan, satu saat aku akan Engkau ubahkan. Aku akan berhasil, aku akan menjadi kaya, aku menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Engkau. Tuhan bisa ubahkan ya. Ingat janji Tuhan ya, Yeremia 29 ayat 11 katakan, Tuhan akan memberi masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 32 ayat 27 katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yeremia 33 katakan, ya berserulah kepadaku ya, maka aku akan memberi engkau ya hal-hal yang tidak terpikirkan. Itu yang Tuhan beri. Seperti Tuhan sudah beri ke saya, Tuhan akan memberi ke saudara semua. Semangat. Ya, pokoknya enggak boleh. Yang kaum muda di tempat ini juga jangan gampang menyerah. Hidup yang baik, hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan gitu ya. Banyak ini kan sekarang ini ya, banyak orang kena masalah gitu ya karena pandemi gitu ya. Karena mungkin ya nabungnya kurang, ya mungkin hidupnya sembrono gitu ya, punya penghasilan besar langsung beli ini. Tidak sadar bahwa masa-masa itu pun bisa berlalu. Ya, bisa berlalu dan seperti sekarang ini ya ada teman gitu. Punya penginapan, punya apa, sekarang jual masakan. Ada teman sebagai pengusaha tailor ya, penjahit, Pak Pri, mati aku, tidak ada penghasilan, tidak ada orang yang jahitkan jas pengantin. Gitu. Banyak yang seperti itu, ya karena Tuhan izinkan seperti itu. Saya katakan, Pak, masa ini akan berlalu. Yakinlah bahwa ke depan Tuhan akan berkati kita dengan berlimpah-limpah. Ya banyak orang yang tidak yakin seperti tadi ya, bahwa this too will pass, ini pun akan berlalu. Ya sudah begitu pandemi gitu, ekspor berhenti gitu, sudah rasanya sudah, aduh Pak Pri, aku tolong aku bayar separuh aja, sampai begitu. Tidak yakin bahwa ini pun akan berlalu. Saudara yang terkasih, mari kita sadar bahwa apapun ya akan berlalu. Kalau saudara kaya, diberkati Tuhan, ingat itu pun bisa berlalu. Kalau saudara ya sekarang menghadapi kesulitan, ya karena kemarin itu di koran ya 69,4% mengalami kesulitan. Nguras tabungan, jual aset. Jadi kalau saudara mengalami itu wajar-wajar saja, tetapi yakin bahwa ke depan Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. This too will pass, ini pun akan berlalu. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita akan pujikan, ku tak akan menyerah. Pujian ini berpesan buat kita untuk tidak menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah, sangat berharga Tuhan, untuk hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan buat jemaat-Mu tempat ini. Kami semua sadar bahwa ini juga akan berlalu Tuhan. Masa sulit akan berlalu dan Engkau akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih jemaat-Mu, Engkau berkati dengan berlimpah, apa yang diusahakan Engkau buat berhasil, beri kesehatan yang baik, beri sukacita yang melimpah, tidak menyerah Tuhan dalam keadaan yang sulit, karena punya pengharapan bahwa Engkau akan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Kami bersyukur untuk pagi ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama memperhatikan pengumuman gereja satu pekan ini. Firman Tuhan Minggu 30 Agustus 2020 akan disampaikan oleh Pendeta Muda Arsitakus Soeharto STH. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan peti persembahan di pintu keluar. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Suprianto. Beliau tadi yang khotbah, Bapak Ibu sedang kasih. Lanjut. Komisi Pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021 membantu biaya studi 4 siswa. Untuk itu
mohon dukungan jemaat dalam doa dan dana. Kita perhatikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop bertuliskan dana pendidikan atau transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor tersebut ya Bapak Ibu atas nama Bapak Suprianto Dr. Randus. Oke. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak. Jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deretan pertama, seterusnya sampai selesai. Selama di mobil, pengantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih, kita bersyukur. Pengumuman sudah kita dengar bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang teramat baik. Amin. Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Akan berkata kepada Allah, pertolongan dan perlindunganku adalah Allah yang kupercayai. Benar Tuhan. Pagi ini Tuhan kami percaya, this too will pass. Yesus Tuhan. Semua akan berlalu. Amin. COVID-19 Benar Tuhan. yang selama ini menjadi momok menakutkan Haleluya. juga akan berlalu Bapak. Haleluya. Karena tidak ada yang kekal Tuhan di Ya, dunia ini. benar Tuhan. Kecuali firman-Mu Bapak. Amin. Amin. Karena itu kami Yesus. percaya sangat yakin. Glory. Kami percaya proteksi Engkau Tuhan. Memproteksi jemaat-Mu di tempat ini. Benar Tuhan. Tidak ada satupun jemaat Glory. yang beribadah di tempat ini terpapar COVID-19. Haleluya. Sebab Allah yang kupercaya ini lebih tinggi dari semua. Benar Tuhan. Yang sakit Tuhan disembuhkan. Amin. Yang lemah Yesus. diberi kekuatan kembali. Amin. Bahkan di musim pandemi COVID-19 Tuhan Engkau Allah yang terus membuka jalan Haleluya. untuk memeliharakan apa saja yang dikerjakan diberkati. Amin. Dibuat Benar, Tuhan berhasil Bapak. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang Terpujilah sia-sia Engkau, Tuhan Yesus. ketika kami mengikuti Engkau. Benar Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Haleluya. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Haleluya. Biarlah damai sejahtera Allah terus melimpah bagi bangsa kami. Benar Tuhan. Kasih setiamu melawat Indonesia. Amin. Amin. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Benar Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota terus menyertai engkau, Glory. membuat engkau dalam jangka waktu yang terbatas diselamatkan dalam anugerahnya, Haleluya. kekal selama-lamanya. Dan persekutuan yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan melindungi engkau dan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Amin. untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.